mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 26 Maret 2022, bersama saya, Romo Octavianus Heri Setiawan. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pewartaan Injil Lukas yang baru saja kita dengarkan ini berbicara tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara demikian. Memang layak untuk disyukuri bahwa dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi kita perlu memahami isi doanya. Karena orang Farisi tersebut juga mengatakan, "Aku bukan pula seperti pemungut cukai ini." Kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili, yakni membandingkan dirinya dengan orang lain. Selain itu, model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar tanpa bantuan Tuhan lagi. Bukankah itu sikap yang sombong? Sebaliknya, si pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menatap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebutnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai oleh Yesus lebih unggul. Isi doanya menunjukkan bahwa ia, si pemungut cukai, merasa membutuhkan Tuhan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Nah, di sini menunjukkan bahwa doa yang benar itu tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, namun yang selalu didasarkan pada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada kesombongan dengan memuji apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Yesus bersifat tegas, tajam, dan jelas ketika berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hati Allah. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahannya dan dosanya
serta mengandalkan kekuatan Allah. Yang mengandalkan kekuatan Allah dengan rendah hati justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, ajarilah kami untuk senantiasa setia, untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang senantiasa mengandalkan kuasa-Mu, mengandalkan pertolongan-Mu, mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Semoga dengan apa yang kami miliki tidak menjadikan hati kami menjadi sombong, tetapi semakin rendah hati. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.